Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kondisi defisit APBN Indonesia pada periode Januari sampai Maret tahun 2026. Disclaimer, seluruh informasi yang saya jelaskan di sini itu merupakan rangkuman dari berbagai informasi yang saya kumpulkan dari berbagai media. Jadi tolong tanggapi dengan bijak dan pastikan periksa lagi sumber yang saya cantumkan di akhir video ini agar teman-teman juga lebih paham. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian defisit APBN, rincian perkembangan defisit dari bulan Januari hingga Maret, penyebab terjadinya defisit, tujuan dari defisit ini, hingga dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Topik ini cukup penting untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan kondisi keuangan negara dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-harinya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita juga perlu mengetahui apa itu APBN. Nah, APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah. Di dalam APBN ini terdapat dua komponen bagian utama. Yang pertama itu pendapatan negara, lalu yang kedua adalah belanja negara. Nah, pendapatan negara ini berasal dari berbagai sumber seperti pajak, bea cukai, sumber pendapatan sumber daya alam, dan penerimaan negara lainnya. Nah, sedangkan belanja negara ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi sosial, gaji pegawai negeri, dan pembiayaan program pemerintah lainnya. Nah, kondisi yang disebut sebagai defisit ini terjadi ketika pengeluaran negara itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Kalau dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya nih, Budi, seseorang yang memiliki pemasukan 2 juta rupiah per bulannya, tapi pengeluaran Budi ini dalam sebulan bisa mencapai 3 juta rupiah. Artinya dalam satu bulan ini dia mengalami defisit atau kekurangan 1 juta rupiah. Nah, kekurangan ini atau minus ini yang disebut sebagai defisit. Nah, pada awal tahun 2026, Indonesia itu mengalami defisit APBN yang cukup besar dan terus meningkat dari bulan ke bulannya. Tercatat nih pada Januari 2026, defisit APBN itu sekitar 54,6 triliun. Defisit ini dikatakan muncul karena pemerintah mulai mempercepat belanja negara sejak awal tahun. Sementara penerimaan negara pada saat itu belum terlalu tinggi. Lalu masuk pada bulan Februari 2026, defisit itu meningkat cukup tajam menjadi sekitar 138 triliun yang menunjukkan bahwa pengeluaran negara itu terus bertambah lebih cepat dibandingkan dengan pemasukan. Lalu pada Maret 2026, defisit kembali lagi meningkat hingga mencapai sekitar 240 triliun atau setara dengan 0,93% PDB. Nah, dari data-data tersebut kita bisa melihat bahwa dalam 3 bulan pertama aja di tahun 2026 pengeluaran pemerintah itu berjalan sangat masif, agresif ya, sehingga menyebabkan selisih antara pemasukan dan pengeluaran negara itu semakin besar. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya defisit APBN ini di awal tahun 2026? Nah, penyebab pertamanya itu adalah tingginya belanja negara atau pemerintah di awal tahun. Pemerintah mempercepat pengeluaran negara itu untuk berbagai kebutuhan dan program prioritas. Misalnya bantuan sosial kepada masyarakat, subsidi energi dan listrik, pembangunan infrastruktur, transfer dana ke pemerintah, belanja kementerian dan lembaga negara, dan pendukungan pada program prioritas seperti MBG. Nah, pemerintah itu sengaja mempercepat belanja negara agar aktivitas ekonomi dapat langsung bergerak sejak awal tahun. Dengan adanya pengeluaran negara yang lebih besar, uang akan beredar lebih banyak di masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, pemasukan negara itu belum meningkat secara maksimal, seperti penerimaan pajak yang biasanya itu tidak langsung besar di awal tahun karena proses pembayaran dan pelaporan pajak itu berjalan bertahap sepanjang tahunnya. Akibatnya uang yang masuk ke negara itu lebih kecil dibandingkan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi secara sederhana negara itu lebih cepat belanja ketimbang menerima pemasukan. Selain faktor dalam negeri aja kondisi ekonomi global pada saat ini juga turut mempengaruhi defisit APBN Indonesia.
Nah, pada awal tahun 2026, dunia itu tuh menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi. Salah satunya itu adalah kenaikan harga minyak dunia, imbas dari perang geopolitik di Timur Tengah. Ketika harga minyak naik, pemerintah harus mengeluarkan subsidi energi yang lebih besar agar harga BBM dan listrik di dalam negeri itu tuh tetap terkendali. Selain itu, nilai tukar rupiah juga turut mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini membuat biaya impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan beban pengeluaran belanja negara. Situasi global seperti konflik geopolitik tadi dan perlambatan ekonomi dunia ini juga turut mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal yang lebih aktif untuk menjaga kondisi ekonomi nasional. Namun perlu dipahami dan digaris bawahi juga ya bahwa defisit APBN ini tidak selalu berarti buruk. Dalam ilmu ekonomi, defisit itu bisa menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Di mana dalam skenarionya pemerintah memang sengaja menggunakan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran negara untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dengan tujuan agar ekonomi tidak melambat dan masyarakat tetap memiliki daya beli yang tinggi. Contohnya itu melalui bantuan sosial, subsidi subsidi pembangunan infrastruktur dan program lainnya. Lalu ketika pemerintah membelanjakan uang, maka masyarakat juga akan ikut merasakan dampaknya, seperti meningkatnya perputaran uang pada aktivitas usaha. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa pembangunan itu tuh tetap bakal berjalan meskipun kondisi ekonomi global saat ini tuh sedang tidak stabil. Jadi dalam kondisi tertentu, defisit ini justru dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Meski demikian, defisit APBN tetap memiliki risiko dan dampak yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Meskipun dampak positifnya ekonomi dapat bergerak lebih cepat karena adanya peningkatan belanja pemerintah tadi, bantuan sosial dan subsidi lainnya juga membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Namun, ada juga dampak negatif yang sangat perlu diwaspadai. Karena pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan ini, pemerintah harus mencari pembiayaan tambahan. Salah satunya itu tuh melalui utang negara atau penerbitan surat utang. Nah, jika defisit terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik, maka utang negara ini dapat juga bertambah dan membebani keuangan negara di masa depan. Selain itu, defisit yang terlalu besar juga bisa mempengaruhi kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Di mana dalam jangka panjang nih, kondisi ini dapat berpotensi memicu inflasi atau melemahnya nilai tukar rupiah. Karena itu, pemerintah harus tetap menjaga agar defisitnya ini berada dalam batas aman dan sesuai dengan kemampuan negara. Kemudian, kita memasuki bulan April 2026. Kondisi defisit mulai menunjukkan perbaikan. Defisit APBN yang awalnya 240 triliun di bulan Maret turun menjadi sekitar 164 triliun. Hal ini terjadi karena pendapatan negara mulai meningkat, terutama dari sektor perpajakan. Jadi walaupun negara masih mengalami defisit, kondisi fiskal pemerintah mulai lebih stabil dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, dari pembahasan ini, kita dapat memahami ya bahwa kondisi defisit APBN dari Januari hingga Maret 2026 ini nih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingginya belanja pemerintah di awal tahun, pemasukan negara yang belum optimal, serta tekanan ekonomi global. Nah, pemerintah bisa dikatakan menggunakan defisit sebagai strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, membantu masyarakat, dan memastikan pembangunan tetap berjalan. Namun, kebijakan ini juga harus dilakukan dengan secara hati-hati ya, agar tidak menimbulkan masalah ekonomi di masa depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa defisit APBN bukan hanya tentang negara yang kekurangan uang, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai defisit APBN Indonesia pada Januari hingga Maret 2026. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta membantu memahami kondisi ekonomi Indonesia dengan lebih mudah.
Saya mohon maaf jika pada dasarnya pada informasi yang saya sampaikan ini terdapat kekeliruan. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, itu hanya rangkuman dari berbagai sumber berita yang saya ambil untuk dijelaskan ulang kepada penonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.